Halo geng, kembali lagi di channel gue. Udah sekian lama gue gak ngupload dan sekarang gue baru ngupload. Kembali lagi di channel gue yang kian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Itu gue bakal ngebahas soal orang-orang yang sukses dan ini bakalan jadi, mungkin bisa jadi motivasi buat kalian semua ya. Untuk kedepannya kalau kalian tuh gak boleh menyerah dalam melakukan apapun itu, dan kalian harus tetap teguh dalam prinsip untuk terus berusaha dan terus ulet dalam melakukan semua pekerjaan yang kalian tekuni. Kali ini gue bakal ngebahas soal tokoh inspiratif, yaitu bernama Djoko Susanto. Djoko Susanto itu adalah pendiri Alfamart. Alfamart yang sekarang ada di depan kalian yang banyak tersebar luas itu ternyata pendirinya itu satu, Djoko Susanto, cuma satu orang dan punya banyak beribu-ribu cabang. Itu wow banget. Jadi kalian yang punya sembako, mungkin dia karena awalnya dari sembako itu bisa jadi supermarket, minimarket yang besar gitu ya. Itu minimarket cuman dia besar dan di seluruh dari Sabang sampai Merauke itu ada gitu Alfamart. Salutnya ya disitulah Djoko Susanto. Jadi langsung aja kita simak pembahasannya. Djoko Susanto terjun menjadi seorang entrepreneur sejak usia 17 tahun. Pria ini telah berbisnis dengan membantu usaha keluarganya ya. Jadi kalian yang punya toko sembako jangan putus asa gitu karena kayaknya toko gue bakalan ini aja. Enggak, karena Djoko Susanto itu mulai dari kios-kios biasa gitu yang kalian sebut kayak warung-warung sembako. Itu dia pertamanya dari situ sampai sekarang bisa punya Alfamart yang banyak banget cabangnya, ribuan cabang ya. Jadi dia punya kios swalayan yang lokasinya terletak di Pasar Arjuna, Jakarta. Tapi pada tahun 1976 kios swalayannya itu mengalami musibah. Sebenarnya kios swalayan itu bukan punya Djoko Susanto ya, punya keluarganya pertamanya. Dan jadi kena musibah itu kebakaran pada tahun 1976. Jadi mereka nggak punya toko lagi gitu. Tapi setelah itu Djoko nggak nyerah ya, karena kebakaran gitu dia nggak langsung nyerah. Dia memilih untuk bangkit dan membangun kembali bisnis tersebut. Walau minimarket booming pada tahun 2000-an, ternyata sejarah Alfamart lebih lama dari itu. Ya, Djoko Susanto ini udah mulai merintis Alfamart dari tahun 1989 dan tahun 2000-an baru boomingnya. Jadi udah lama banget gitu. Dia nggak booming Alfamart nggak bisa langsung ke melesat gitu, nggak langsung, karena beberapa tahun bisa sampai puluhan tahun ya. Terus sekitar 11 tahun dia baru bisa melesat Alfamart itu. Djoko Susanto pertama kali mendirikan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan ya dan distribusi pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan ini melebarkan sayapnya ke sektor retail. Perusahaan inilah yang menjadi cikal bakal dari Alfamart. Tentunya perjalanannya dalam membangun Alfamart tidak mudah. Banyak hal yang dilalui Djoko Susanto untuk mencapai di titik ini. Sebelumnya Djoko Susanto pernah mendirikan bisnis supermarket yang diberi nama Alfa Toko Gudang Rabat. Itu dulu ada. Bisnis tersebut dirintis bersama Putra Sampurna yang punya pabrik rokok Sampurna itu, yang merupakan salah satu perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di Indonesia waktu itu ya. Dan sampai sekarang pun dia masih besar. Putra Sampurna tertarik dengan kepiawaian Djoko Susanto sehingga mengajaknya untuk menjadi mitra bisnis. Dari kerjasama tersebut Djoko sukses mendirikan belasan kios rokok yang turut memasarkan rokok-rokok merek Sampurna ya. Bahkan rokok Sampurna pun semakin populer waktu itu. Sayangnya jalan tersebut nggak semulus dan nggak bisa terulang lagi saat mereka melebarkan sayap ke industri supermarket. Jadi pas dia mendirikan supermarket itu mereka mengalami penurunan karena Djoko Susanto memang ingin membuka supermarket Alfamart itulah. Supermarket yang mereka kelola itu kalah bersaing dengan supermarket lainnya. Bahkan pada akhirnya saham perusahaan tersebut terpaksa dijual kepada pihak lain. Walau demikian Djoko Susanto tetap berjuang dan berfokus mengembangkan bisnis minimarket. Perlahan bisnis minimarket dia kelola bekerja sangat berkembang sangat pesat gitu. Jadi Djoko pun akhirnya mampu membeli saham seluruh dari yang dia jual waktu itu. Jadi dia bisa ngumpulin uang dan beli saham itu. Hebat lah, salut gitu bisa menjual saham segitu besarnya dan bisa diambil lagi sama Djoko Susanto. Dan Alfamart pun semakin berjaya.
Kerja keras dan kepiawaian Joko Susanto pun membuahkan hasil. Setelah jatuh bangun, ia menjadi salah satu brand minimarket yang paling terkenal di Indonesia. Bahkan capaian yang telah diraih Alfamart itu sangat banyak banget. Dan di seluruh Indonesia itu Alfamart sudah tersebar sekarang semakin banyak, bahkan ribuan, bahkan jutaan, bisa ya mungkin entah berapa puluh ribu itu Alfamart ada di Indonesia. Pokoknya setiap kita ngeliat jalan pasti ada Alfamart. Dan yang kalian tahu, Alfamart dan Indomaret itu nggak sama. Jadi beda bos. Alfamart itu milik Joko Susanto dan Indomaret itu bukan punya milik Joko Susanto ya, milik yang lain. Waktu dia membangun kios kecil di situ masih kios ya swalayan biasa gitu, dan Putra Sampurna itu tuh ingin bekerja sama karena rokok-rokok Sampurnanya itu laris di situ dan berkembang pesat rokok Sampurnanya karena si Joko Susanto ini, karena dia usaha kerja kerasnya untuk memasarkan semua produk yang ada di kiosnya. Jadi Putra Sampurna pun berminat untuk memodalkan atau memberi saham kepada Joko Susanto untuk melanjutkan usahanya yang bakalan nanti jadinya itu Alfamart. Pada tahun 2000-an itu kan Alfamart booming tuh, tapi sebelumnya itu sebenarnya Joko Susanto itu pada tahun 1989 itu udah mendirikan kios, tapi kiosnya itu tuh ternyata kalah saing sama yang lain gitu. Maksudnya nggak bisa ngejar target yang diharapkan untuk Putra Sampurna gitu loh, nggak bisa mengejar itu, dan akhirnya sahamnya pun dijual kepada orang lain ya, dan dijual kepada orang lain, akhirnya dia terpuruk lagi, terjatuh lagi, dan Joko Susanto nggak sampai situ terpuruknya, dia kembali bangkit untuk terus melanjutkan usahanya tersebut. Pada tahun 1999 perusahaan ini melebarkan sayapnya dan membuat retail perusahaan yang begitu bisa untuk berkembang itu. Tapi perjalanannya membangun Alfamart itu gak mudah gitu. Jadi nggak semudah membalikan telapak tangan. Alfamart ini ada putusnya, ada susah dukanya gitu yang dialami sama si Joko Susanto ini. Selain Alfamart, Joko Susanto juga memiliki tiga perusahaan lain atau minimarket merek lain ya, kayak Alfamidi itu masih satu sama Alfamart, terus Alda Express, dan juga Lawson itu dia sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian, komen juga. Oke, see you next time. Enjoy.